Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam Renungan Harian Agape Kairos Ministry. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita mengenal kebenaran akan Tuhan, itu artinya kita mau diubahkan menjadi orang-orang benar. Karena kita sudah dibenarkan. Firman Tuhan katakan seperti itu. Memang hidup kita kalau benar, banyak sekali halangannya, cobaannya. Ya, orang benar pasti dia jujur. Orang berkata, kita kerja, kita usaha, kalau kita jujur mana dapat berkat. Saya berkata, siapa bilang? Justru orang jujurlah yang diberkati Tuhan, yang mendapat promosi-promosi dari Tuhan, yang mendapat mahkota kehidupan daripada Tuhan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita temui, mereka selalu hidup benar dan jujur di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Marty Sampson mengatakan, ya, dia menulis ayat firman Tuhan tentang orang benar. Dari mulut orang benar terucap hikmat. Mazmur 37 ayat 30. Amsal 10 ayat 31. Sebab mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Amsal 10 ayat 11. Terhadap orang benar Tuhan mengenal jalannya. Mazmur 1 ayat 6. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriakan minta tolong. Dan apabila orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Mazmur 34 ayat 17. Ya. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Amsal 10 ayat 6, berkat ada di atas kepala orang-orang. Ya. Jadi kalau kita menjadi orang benar, nah inilah saya tertarik dengan Amsal 10 ayat 6 yang kita baca tadi. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ya, jadi berkat mengucur terus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkat secara finansial, tapi berkat secara rohani. Ya, berkat segala kehidupan kita, diberi kesehatan, rumah tangga yang baik, anak-anak yang baik, istri dan suami yang baik. Nah, itulah berkat-berkat orang yang benar. Ya. Dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, dikatakan ayat pertama akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya. Di Israel itu ada yang namanya pohon aras. Pada dulu zaman perjanjian lama, itu membangun bait suci, bait Allah, itu menggunakan pohon aras. Kenapa? Karena kuatnya yang luar biasa, lebih kuat dari kayu jati. Ya, pohon jati kalah kuatnya dengan pohon aras. Kayunya itu luar biasa. Dan itu saya mendengar bahwa pohon aras itu wangi semerbak. Ya. Nah, ini menggambarkan kalau kita menjadi orang benar, kita bisa dikuatkan. Kita menjadi harum, ya, nama kita. Karena kita tahu kebenaran itu. Ya, yang kedua, ya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, ayat 14, ya. Jadi kita akan dikuatkan terus, ya, ditanam di bait Allah, arti ditanam, ya, di dalam menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Kalau kita hidup bersama Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, maka jalan-jalannya Tuhan selalu membimbing kita. Kalau kita mau segala sesuatu
yang Tuhan perbuat untuk kita. Makanya kita harus selalu ada di dalam baitnya Allah. Artinya selalu memuji, memuliakan Allah. Menghormati tubuh ini. Tubuh ini baik Roh Kudus. Kalau kita benar, pasti kita menjaga tubuh ini dengan tidak cemar. Orang mengatakan, Pak Yogi, yang penting hati saya kepada Tuhan. Gak apa-apalah, saya dosa sedikit. Saya mau katakan, kalau engkau hatinya di mata Tuhan, engkau sudah mengerti. Pasti hatimu segala sesuatu yang gak beres, ya, engkau tidak ikuti. Segala apapun yang tidak berkenan, engkau tidak ikuti. Tapi engkau mau yang benar, yang indah di mata Tuhan. Itu orang benar. Jadi orang benar itu hatinya pasti benar. Ya, tidak ada alasan-alasan untuk mengatakan sesuatu. Ya, untuk membela dirinya. Dikatakan di ayat ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, masa tua kita dijamin dan digaransi Tuhan. Ya, kalau kita hidup benar. Saya melihat ada seorang hamba Tuhan, dia melayani Tuhan dari dia masih muda. Setelah dia menikah, dia mempunyai 5 anak. Ya, dan usianya sudah hampir 86 tahun. Tapi hamba Tuhan ini tetap sehat, tetap energik di dalam melayani Tuhan. Dicek tidak ada sakit penyakit apapun. Ya, itu garansi orang benar. Dikatakan menjadi gemuk dan segar. Segar artinya sehat. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sekarang gerejanya diturunkan oleh anak. Dan anaknya dipakai Tuhan luar biasa. 5-5-nya dipakai Tuhan. Bukan hanya anaknya, tapi menantu dan cucu. Itu dari mana? Ya, dari orang tua yang benar, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup semaunya kita sendiri, kekristenan kita hanya simbol saja. Pernah saya singgung waktu perenungan bulan lalu. Ya, ini gak akan bisa. Ya, nanti kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, yang menuai itu anak dan cucumu. Nanti firman Tuhan katakan, ya kan? Maka dikatakan tadi di ayat 15, gemuk dan segar. Dan oleh sebab itu kita mau menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Dan kita juga mau hidup selalu takut akan Tuhan. Kuncinya itu. Kalau kita mau hidup benar, kita mempunyai hati yang gentar dan takut akan Tuhan. Kalau hati kita takut dan gentar akan Tuhan, saya percaya kita orang hidup yang dibenarkan dan hidup benar di mata Tuhan. Makanya Tuhan mengasihi kita, mencintai kita di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.